warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat walafiat. Selalu jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dengan selalu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita lepaskan dulu semua kelelahan, kemudian keruwetan, supaya kita lebih tenang dan lebih rileks. Kegiatan kita lakukan dengan cara narik napas, kemudian tahan, kemudian dikeluarkan lagi menggunakan hidung. Baik, kita mulai. Silahkan tarik napas perlahan. Tahan. Kemudian keluarkan pelan-pelan lewat hidung. Tarik napas. Rasakan udara yang masuk lewat hidung. Tahan. Keluarkan lagi. Tarik lagi. Tahan. Keluarkan lagi. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Dah. Bagaimana perasaan kalian? Apakah jauh lebih rileks? Iya, Bu, jauh lebih rileks. Layanan bimbingan klasikal pada hari ini yaitu setelah menerima informasi tentang aneka kecerdasan manusia melalui media pembelajaran PPT, gambar dan video, peserta didik dapat 1. Bersyukur atas anugerah kecerdasan secara gratis dari Tuhan dengan memanfaatkan dan mengembangkannya secara seimbang dan bertanggung jawab agar hidup menjadi lebih bermakna. Yang kedua, mengenal aneka macam kecerdasan manusia pada umumnya dan kecerdasan diri pada khususnya dengan baik dan tepat sehingga dapat mengembangkannya untuk membantu kehidupannya menjadi lebih baik. Yang ketiga, menerima dan menghargai perbedaan kecerdasan antar manusia serta memanfaatkan perbedaan itu untuk saling melengkapi sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis. Sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Coba kalian lihat di layar, di situ tertulis kesepakatan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, fokus pada sesi layanan. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari kesepakatan kelas yang saya tawarkan, apakah kalian menyetujuinya? Atau mungkin ada tambahan yang ingin kalian sampaikan berkaitan dengan kesepakatan kelas pada hari ini? Bagaimana? Setuju? Lanjutkan. Setuju, Bu. Kita lihat video dulu. Kecerdasan intelektual atau biasa disebut IQ menjadi tolak ukur yang paling dipertimbangkan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Menurut psikolog Howard Gardner, pemahaman tersebut terlalu sempit
Kecerdasan tidak selalu berarti demikian, karena ada 8 macam kecerdasan yang bisa dimiliki manusia selain IQ. Apa saja jenis kecerdasan yang terdapat pada manusia? Di urutan pertama, kecerdasan linguistik. Di urutan kedua, kecerdasan matematis dan logika. Di urutan ketiga, kecerdasan interpersonal. Di urutan keempat, kecerdasan intrapersonal. Di urutan kelima, kecerdasan musikal. Di urutan keenam, kecerdasan natural. Di urutan ketujuh, kecerdasan kinestetik. Di urutan kedelapan, kecerdasan visual. Baik, itu tadi video tentang 8 kecerdasan manusia. Ada yang bisa menanggapi tentang kesimpulan dari video tersebut? Izin menjawab, Bu. Kecerdasan linguistik itu kecerdasan berbicara, membaca, dan menulis. Izin menambahkan, Bu. Kecerdasan linguistik yaitu kemampuan berpikir dalam kata-kata serta mencakup kemahiran dan keberbakatan dalam berbahasa. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kecerdasan logis yaitu kemampuan dalam menggunakan angka dengan baik, melakukan penalaran dengan baik, mengolah alur pikiran yang panjang, dan mencerna pola-pola logis atau numeris yang dengan benar. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan dan keberbakatan berpikir dan bertindak melalui sensasi dan gerakan fisik. Izin menjawab, Bu. Oh iya, silakan. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, serta mengapresiasikan bentuk-bentuk musik. Izin menjawab, Bu. Kecerdasan visual atau gambar adalah kemampuan dan keterbakatan berpikir dalam citra dan gambar yang diperlukan untuk menciptakan bentuk, citra ruang, gambar, sketsa, desain, dan Nah, sebagainya. untuk melihat kecerdasan yang dominan itu, kita bisa lihat pada LKPD. Nah, untuk LKPD itu kita belajar mengenali kecerdasan yang dominan pada diri kita. Nah, setelah mengisinya, baru kita bisa menyimpulkan mana yang dominan dan mana yang kurang dominan. Untuk kesimpulan kecerdasan yang dominan pada diri kita sendiri, nanti kalian simpulkan boleh dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Boleh juga dengan rekaman audio. Gimana? Paham? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Silahkan kalian tuliskan. Yang pertama, potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Dan yang kedua, hal-hal yang kamu minati atau senangi. Kemudian yang keempat, hal-hal yang tidak kamu senang. Yang kelima, usaha yang kamu lakukan untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Selanjutnya, dukungan apa untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Izin membacakan, Bu. Potensi atau kekuatan yang kamu miliki, yaitu saya mempunyai potensi kemampuan berpikir dalam kata-kata serta kemampuan dalam gerakan fisik. Yang kedua, hal yang diminati atau disenangi, yaitu berbicara, bercerita, menafsirkan, serta berolahraga. Lalu, hal yang tidak disenangi, yaitu menghitung problematika. Dan usaha untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki untuk kecerdasan linguistik atau berbahasa, yaitu dengan menambah wawasan melalui referensi yang ada.
Untuk kecerdasan kinestetik, yaitu dengan mengasah kemampuan dalam bidang olahraga. Lalu, yang mendukung pengembangan potensimu untuk kecerdasan kinestetik, yaitu dengan berolahraga dan menekuni cabang olahraga tertentu dan terus berlatih. Untuk kecerdasan linguistik, yaitu dengan membaca dan bermain dalam mengolah kata. Cukup, Bu. Oke, baik sekali, Dela. Tepuk tangan buat Dela. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Yunda. Potensi yang saya miliki yaitu potensi fisik dan potensi sosial emosional. Hal yang diminati atau disenangi oleh saya yaitu membaca buku, liburan, dan menulis kalimat. Hal yang tidak disenangi yaitu membahas hal yang terlalu pribadi. Usaha untuk mengembangkan potensi, mengenali diri sendiri, membuat tujuan hidup, kuatkan niat, terima setiap kritikan, buang pikiran negatif, berkomitmen terhadap niat dan tujuan, dapatkan teman-teman yang positif, dan mencoba hal yang baru. Yang mendukung pengembangan potensi yaitu lingkungan sekitar baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat, motivasi dan dukungan orang, dan minat dan kegemaran hobi. Mudah-mudahan dengan materi kita hari ini, kalian bisa mengenal kecerdasan dominan yang ada pada diri kalian dan dapat mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kecerdasan yang kurang dominan, bisa kalian asah kembali sehingga kecerdasan itu menjadi meningkat dan di antara kalian ada yang bisa mengungkapkan kembali kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Bella. Menurut saya kesimpulannya yaitu manusia mempunyai kecerdasan dominan yang berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya. Kita buat jurnal diri, kemudian kalian tulis yang pertama, hal menarik apa yang sudah kamu dapatkan setelah menerima materi ini. Dan yang kedua, hal baru apa yang kamu dapatkan. Kemudian yang ketiga, perubahan apa yang terjadi pada pikiran dan perasaanmu. Dan yang terakhir, kira-kira hal apa yang akan kamu pelajari atau kamu lakukan lebih lanjut. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Izin menyampaikan, Bu. Ya, silakan Dela. Hal menarik yang saya dapatkan yaitu saya dapat mengetahui kecerdasan dan potensi yang ada dalam diri saya. Lalu, hal baru yang saya dapatkan yaitu dapat mengetahui kecerdasan-kecerdasan yang lebih spesifik. Lalu, perubahan yang terjadi pada pikiran dan perasaan saya yaitu lebih bisa menekuni potensi yang ada melalui kecerdasan dalam diri. Dan yang terakhir, hal yang akan dilakukan lebih lanjut yaitu dengan mengasah kemampuan dan potensi dalam diri saya. Cukup, Bu. Oke, bagus sekali Dela. Tepuk tangan buat Dela ya. Nah, waktu kita sudah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Fatmawati dari SMA Negeri 1 Sumberjo, CGP Angkatan 1, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Peristiwa yang terjadi, alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas 10 SMA Negeri 1 Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Pembelajaran ini saya lakukan secara daring karena pada masa pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Tanggamus belum bisa memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring. Dan dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring, ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya sinyal, sehingga mengakibatkan ada suara yang terputus atau keluar masuk Zoom. Dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang sudah saya lakukan, anak menjadi lebih senang dan bahagia serta antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran dan produk pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka seperti profil belajar mereka masing-masing. Selain itu, pembelajaran sosial emosional dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan serta nilai-nilai sosial emosional yang sangat berguna bagi siswa dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, teman-temannya, dan gurunya, serta dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Perasaan yang muncul saat saya merencanakan pembelajaran, saya merasa senang dan tertantang untuk dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik, serta memilih strategi pembelajaran yang berbasis diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Serta saya harus bisa memilih teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang dapat mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional serta mendukung pencapaian kompetensi sosial emosional yang diharapkan pada siswa. Perasaan yang muncul saat saya melaksanakan proses pembelajaran, saya merasa bangga dan merasa senang melihat siswa lebih aktif dan lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, karena proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Hal ini dapat terlihat dari antusias mereka dalam mengemukakan pendapat dengan menunjukkan kemampuan kesadaran diri, kemampuan resiliensi, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran yang saya dapatkan dengan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, saya dapat menyesuaikan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan kebutuhan belajar murid, dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Selain itu, saya dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan berbasis diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk pembelajaran. Selain itu, saya dapat memilih model-model atau teknik-teknik pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, serta mendukung siswa dalam mencapai kompetensi sosial emosional yang diharapkan dan berguna bagi siswa, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat di lingkungan. Dengan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional dapat membantu murid untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Perubahan yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa sehingga proses pembelajaran yang akan saya sampaikan atau saya lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, saya akan membuat atau menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga siswa merasa senang dan merasa antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, saya akan memilih strategi, model, dan teknik-teknik pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional serta mendorong siswa untuk mencapai kompetensi sosial emosional yang diharapkan. Demikian refleksi yang saya sampaikan. Semoga kita sebagai seorang guru dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa serta dapat mendukung pencapaian kompetensi sosial emosional pada siswa. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.